Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Mahfazah Masjid Fatimah Az-Zahra, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini. Allah pertemukan dalam rangka niatan yang baik. Kita kepingin mencari ilmu, kita kepingin iman kita dan Islam kita bertambah dengan ilmu yang kita dapatkan, dan kita ingin dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hidup kita ini semakin terarah. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan itu, ayo kembali ditata niatannya masing-masing. Datang untuk mencari ilmu, datang untuk memperbaiki iman dan Islam, datang untuk mencari ridha dari Allah dalam rangka memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat kita masing-masing. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, di siang hari ini saya tidak akan kebanyakan gak jelas lah, karena waktu kita terbatas. Ini katanya tadi panitia, Ustadz, waktu cuma sampai jam 2 saja nggih. Kenapa? Setengah jam? Sampai jam 3. Ngomong apa sampai jam 3 itu ya? Nah, kita mau berbicara langsung to the point tentang apa? Tentang pasanganku adalah ujianku. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tulis dalam Al-Quran pada surah dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Surah apa? Al-Anbiya ayat yang ke-35. Supaya kita ngerti ternyata memang hakikat dunia ini ya ujian. Anda diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan keuangan, ada yang diuji lewat anak keturunan, ada yang diuji lewat pasangan, dan ada yang diuji lewat perkara-perkara yang lain di dalam kehidupannya. Nah, sehingga kalau panjenengan mau belajar tentang manusia, tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah ujian dari sisi pasangan. Entah itu suami atau istri. Bu, terkadang sing rotok greget itu suami atau istri? Suami. Saya tanya, jawab yang kompak. Saya tanya ibu-ibu dulu ya, ibu-ibu. Bu, sing radi greget niku suami atau istri? Suami. Sabar. Nah, bapak-bapak jangan galau, Pak. Jangan galau.
Sing greget nih Pak, suami atau istri? Nah, makanya dua-duanya sama ya. Karena apa? Kita ini menjadi suami, termasuk panjenengan menjadi istri, itu tidak luput dari sifat manusiawi yang tentu penuh dengan salah, khilaf, dan alpa. Gitu apa gitu? Nah, maka kalau panjenengan sudah tahu dari awal nikahnya panjenengan dengan manusia, jangan terlalu tinggi ngerti apa ekspektasi apa? Jangan terlalu tinggi harapan. Tulis. Manusia itu kecewa karena terlalu tinggi dalam harapan. Akhirnya ketika apa yang dia harapkan tidak terwujud, dia akan kecewa. Coba dari awal ketika ngelihat suami, welek. Terus kok heleknya ya? Ketika Anda ngelihat suami, suamiku ini pasti manusia yang penuh dengan kekurangan. Sehingga ketika panjenengan mendapati betul-betul kekurangannya itu tampak, panjenengan boten kaget. Karena apa? Sudah diantisipasi dari awal. Maka kita kembali surat apa? Al-Anbiya. Ayat berapa, Bu? Bagaimana bunyi ayatnya? Masya Allah. Ini Anda memalukan Ustazah Eva. Mana beliau? Ustazah, bagaimana ini Ustazah? Di Malang model begini tidak masuk Ustazah. Maaf, guyon-guyon. Sudah begini. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35 Allah menjelaskan kepada kita ada dua sisi. Sisi yang pertama, Allah mengingatkan bahwasannya setiap manusia pasti mati. Dan ibu-ibu tahu, mengingat kematian itu menghilangkan lara. Orang kalau ingin mati, itu maka semua ujian dunia terasa apa? Ringan. Sampai ada orang yang keblinger dianggap mati itu menyelesaikan masalah, sampai dia memilih apa? Bunuh diri. Nah, di sini menunjukkan secara akal manusiawi, memang kematian itu pada hakikatnya pemutus semua ketidakenakan dunia. Tapi ingat, kalau orangnya memang orang yang baik. Maka dengan itu Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ustazah Eva, saya mohon maaf ya bercanda tadi ya. Masya Allah, jangan mikirnya macam-macam Ustazah. Kenapa? Ya, panjenengan aman, saya pulang digerutuk jamaah ini. Karena sekarang lagi muncul feodalisme ini. Sudah, Rasulullah bersabda ibu-ibu sekalian dalam hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat yang lain. Yang hadis ini adalah hadis yang sahih. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza matal 'abdul mu'min," ketika seorang hamba yang beriman itu meninggal dunia, apa yang dia dapatkan? Istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Maka saat itu datang waktu untuknya beristirahat dari capek dan penatnya dunia. Suami itu kan termasuk dunia, istri juga termasuk dunia, orang tua termasuk dunia, anak juga termasuk dunia. Maka ketika seorang hamba itu meninggal dunia, dia selesai dari semua ujian-ujian duniawi itu. Nah, kemudian Allah melanjutkan ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka oleh Allah diawali dengan kalimat mengingat mati dulu. Karena kalau orang itu ingat mati, sabari gampang. Saya barusan ketemu seorang laki-laki harus cuci darah seminggu 2 kali. Sudah setahun lebih jalan. Kemudian dia bilang apa? Tapi saya bersyukur Ustadz. Karena semenjak saya cuci darah ini seminggu 2 kali, sholat duha tidak pernah putus, sholat tahajud tidak pernah putus. Kenapa? Kepikiran mati. Nah, maka dengan itu Allah mengawali ayat ini dengan mengingatkan kita tentang kematian. Wong mati itu sunnatullah. Anda takut ataupun Anda berani, podo mati nih. Anda orang baik atau Anda orang tidak baik, tetap juga mati. Anda siap ataupun tidak, tetap bakal mati. Maka yang kita khawatirkan itu bukan matinya, tapi dua. Bagaimana keadaan ketika kita mati dan apa yang kita dapatkan setelah kita mati. Kemudian Allah melanjutkan wa nabluukum, dan kami kata Allah, ini yang dipakai oleh Allah fi'ilnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja dalam bahasa Arab yang artinya sedang, akan, dan terus terjadi. Sedang, akan, dan terus terjadi. Wa nabluukum, dan kami akan terus menguji kalian dengan ujian apa? Bisyarri, dengan ujian yang buruk, wal khairi, dan dengan ujian yang baik, fitnah, untuk memberikan ujian kepada kalian. Nah, sehingga Allah Ta'ala dalam ayat Al-Anbiya 35 ini, Bu, nyeritain sama kita, sudahlah, kalau memang namanya dunia, tidak mungkin dunia itu akan melepaskan kita tanpa ujian. Ayo ayat yang lain, yang sering ibu-ibu ingat.
dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai berikutnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mana mungkin, kata Allah, kalian itu kok bisa-bisanya menyangka bahwa kalian itu setelah mengucapkan aku lu beriman, kemudian sama Allah ditinggalkan tanpa ujian. Gak mungkin, kata Allah.